の言わな。今やさ。Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini saya akan merangkum alur cerita The Green Butcher 2023, yaitu jual daging manusia demi menjadi kaya raya. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan diperlihatkan seorang pria bernama Spen yang sedang memasak daging panggang bersama tunangannya, yaitu Tina dan teman-temannya. Setelah itu, datanglah sahabat sekaligus rekan kerja Spen yang bernama Tom. Di sana Spen membicarakan tentang dirinya dan juga Tom yang berencana membangun toko daging mereka sendiri. Rencana itu bermula setelah mereka bekerja di sebuah toko daging sosis milik bos mereka yang bernama Holger. Spen dan Tom sudah lama sekali bekerja di toko daging milik Holger. Spen berharap toko dagingnya nanti akan bisa bersaing dengan toko daging milik Holger. Ketika sedang bekerja memasak sosis, Spen dan Tom dihampiri oleh Holger. Lalu Spen pun meminta izin pada Holger agar diizinkan untuk menjaga kasir dan melayani para pembeli. Akan tetapi, keinginan Spen langsung ditolak oleh Holger. Holger malah merendahkan pekerjaan Spen dan menghina bumbu buatan Spen yang terasa tidak enak. Selama Spen bekerja di sana, Holger tidak pernah mengizinkan untuk melayani para pembeli, padahal Spen sangatlah ingin bertemu dan melayani para pembeli yang membeli dari mereka. Setelah pekerjaan mereka selesai, Spen dan Tom langsung pergi menemui seorang agen properti bernama Hans. Hans ini akan membantu Spen dalam mencari lokasi toko dagingnya nanti. Setelah berkeliling ke beberapa tempat, mereka pun menemukan satu lokasi yang cocok. Meskipun harga toko itu sangat mahal, tapi Spen rela mengambil pinjaman dari bank dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan pinjaman. Sedangkan Tom akan mengambil uang warisan dari mendiang orang tua Tom. Sebenarnya, uang warisan itu adalah milik saudara kembar Tom yang bernama Egil. Akan tetapi, Egil saat ini dalam keadaan koma akibat otaknya yang mati total. Jadi, ceritanya beberapa tahun yang lalu, Tom dan keluarganya termasuk Egil mengalami kecelakaan maut yang terjadi yang memaksa Egil untuk mengendarai mobil, padahal Egil ini memiliki keterbelakangan mental. Sejak saat itulah, Tom sangat membenci Egil yang telah menyebabkan kematian orang tua serta istri dari Tom. Karena sudah 7 tahun lamanya Egil terbaring koma, Tom memutuskan untuk membiarkan Egil mati, yang lalu memberikan organ tubuhnya pada rumah sakit secara gratis agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan dengan begitu, warisannya yang harusnya milik Egil akan jatuh ke tangan Tom sendiri. Setelah uang terkumpul, mereka pun langsung membeli toko daging. Tak lupa pula, mereka pun berhenti dari pekerjaan lama mereka. Spen dan Tom mulai membersihkan dan menata toko daging tersebut agar terlihat lebih bersih dan menarik. Kemudian Tom pergi mengunjungi makam orang tuanya dan juga istrinya. Di sana Tom bertemu dengan seorang wanita bernama Astrid. Astrid ini tinggal di gereja yang ada di dekat pemakaman itu, dan kegiatannya sehari-hari adalah membersihkan area pemakaman serta melakukan kremasi pada mayat. Kebetulan toko daging milik Tom akan dibuka besok dan Tom pun meminta Astrid untuk datang ke toko dagingnya. Akan tetapi Astrid ternyata berhalangan hadir karena dia ada jadwal untuk melakukan kremasi. Di keesokan harinya, Spen terlihat tidak bersemangat karena tidak ada pembeli yang hadir di acara pembukaan toko dagingnya. Hal ini membuat Spen merasa sedih sekaligus kecewa. Padahal Spen sudah bersusah payah menata toko itu dan juga menyewa marching band agar orang-orang tertarik untuk datang ke toko dagingnya. Akibat Spen yang merasa kecewa, Spen pun mulai marah-marah pada tunangannya itu Tina. Si Tina ini yang sejak tadi malah terus makan, yang sebenarnya makanan itu akan dijual. Lalu Spen dan Tina pun bertengkar hebat, yang pada akhirnya Tina memilih pergi dari toko daging tersebut. Kemudian mereka berdua memanggil seorang teknisi untuk memperbaiki listrik yang ada di dalam kulkas tempat penyimpanan daging. Karena hari sudah sore, Spen pun menutup tokonya dan tanpa dia sadari, ternyata si teknisi masih ada di dalam kulkas penyimpanan daging. Spen malah menutup itu kulkas hingga teknisi itu terjebak di dalam kulkas tersebut. Di
pagi harinya, Spen mengawali hari dengan bertengkar dengan Tina. Kali ini Tina mengajaknya untuk putus. Hal itu pun membuat Spen bersedih. Lalu ketika Spen masuk ke dalam toko dan memeriksa kulkas dagingnya, ia sangat terkejut melihat teknisi yang telah mati membeku di dalam kulkas. Tak lama kemudian, datanglah mantan bos si Holger yang berkunjung ke toko daging Spen. Seketika Spen menjadi sangat panik dan takut jika Holger mengetahui tentang kematian teknisi tersebut. Maksud kedatangan Holger ke sana adalah untuk membeli daging yang dijual oleh Spen. Holger ingin mencicipi apakah daging buatan Spen apakah enak. Setelah menjual daging pada Holger, Spen langsung meminta Tom untuk segera datang ke toko. Lalu Spen pun bercerita pada Tom tentang kematian teknisi yang terjebak di dalam kulkas. Spen sendiri merasa sangat bersalah karena Spen tidak mengecek terlebih dahulu sebelum menutupnya kemarin. Tom yang penasaran dengan mayat itu langsung masuk ke dalam kulkas untuk mengeceknya. Namun Tom merasa heran karena salah satu kaki teknisi itu telah menghilang. Tom pun segera bertanya di mana salah satu kaki teknisi tersebut. Spen memberikan jawaban mengejutkan. Ternyata Spen sengaja memotong kaki dari teknisi itu lalu mengolahnya menjadi daging siap saji dan menjualnya kepada Holger. Spen beralasan jika dirinya takut mayat teknisi itu akan ditemukan oleh orang lain. Spen pun memiliki ide untuk menjual daging teknisi itu secara diam-diam pada pembeli sampai dagingnya itu tak tersisa lagi. Karena Tom juga tidak memiliki ide lain untuk menyingkirkan mayat teknisi itu, dia pun membiarkan Spen menjual daging tersebut. Di keesokan hari, Tom terkejut toko dagingnya yang banyak dikunjungi pembeli. Padahal saat mereka buka, toko daging mereka sangatlah sepi. Tentu Tom pun menanyakan hal tersebut. Spen menjelaskan bahwa kemarin Holger mengadakan pesta makan-makan dan dia memasak dagingnya yang dibeli dari toko daging Spen. Teman-teman Holger merasa daging yang dia beli dari Spen sangatlah lezat, dan oleh karena itu mereka datang berbondong-bondong datang ke sini untuk membeli daging itu lagi. Pada awalnya Spen merasa ragu apakah dia harus menjual daging manusia atau tidak, tapi pada akhirnya Spen memutuskan untuk menjual daging teknisi itu pada para pembeli agar para pembeli tidak kecewa. Tom awalnya tidak setuju dengan hal itu, tapi si Spen bersikeras untuk menjual daging tersebut karena dengan cara inilah toko daging mereka akan semakin ramai dikunjungi dan daging buatan mereka akan menjadi terkenal. Hari ini mereka berhasil meraup banyak keuntungan serta orang-orang juga mulai mengetahui keberadaan toko mereka. Tapi sayangnya daging teknisi itu mulai habis dijual hari ini. Kemudian Tom pergi ke pemakaman untuk bertemu dengan Astrid yang sedang sibuk mengemerasi mayat. Di sana Tom sudah menghabiskan waktu bersama Astrid. Di sisi lain, Spen bertemu dengan Han, si penjual properti di daerah tersebut. Spen memiliki rencana untuk menjadikan Hans sebagai bahan daging yang akan dijual besok. Kebetulan Hans ini bertemu gemuk dan pastinya Spen akan mendapatkan banyak daging selama membunuh Hans. Pada saat Hans mengecek kulkas, otomatis Spen langsung menutup kulkas lalu membiarkan Hans berada di sana sampai ia tewas. Di keesokan harinya, saat toko baru saja dibuka, para pembeli sudah datang mengantri. Tak lama Tom juga datang dan kemudian mengambil persediaan daging ke dalam kulkas. Namun di sana, Tom terkejut melihat mayat Hans yang digantung seperti layaknya daging hewan. Tom pun langsung marah pada Spen. Mengapa dia sampai tega membunuh orang hanya demi menjadi penjual daging terkenal? Spen menjelaskan jika dirinya tidak memiliki pilihan lain karena para pembeli ingin memakan daging yang sama seperti yang dijelaskan kemarin, dan Spen terpaksa harus menyetok daging manusia agar usahanya dapat terus berjalan. Spen membeberkan ia ingin memiliki banyak uang agar dia bisa mendapatkan kekasih baru. Selain itu, Spen merasa senang melihat tokonya ramai dan dia tidak ingin tokonya kembali sepi. Mendengar hal itu pun, Tom tampak tidak bisa melakukan apa-apa dan ia pada akhirnya hanya menuruti semua perkataan Spen. Semakin lama, toko daging mereka semakin laris manis dan banyak dikunjungi pembeli. Bahkan saking lezatnya daging yang mereka jual, toko daging mereka sampai dikunjungi wartawan televisi. Saking banyaknya pembeli yang datang, mereka diharuskan menyetok satu tubuh manusia setiap harinya. Ketika sedang berbicara di toko, Tom pun terkejut melihat Egil yang tiba-tiba saja berada di depan tokonya. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Tom sudah meminta pihak rumah sakit untuk membunuh dan mengambil organ tubuh Egil. Tom pun merasa tidak percaya jika Egil yang sudah koma selama 7 tahun bisa hidup kembali dalam keadaan sehat meskipun dia masih keterbelakangan mental.
Karena Tom masih marah pada Egil, dia pun menolak untuk bertemu dengan Egil. Dan parahnya, hampir setiap hari Egil selalu datang ke toko daging itu dengan harapan agar bertemu dengan Tom. Tetapi Tom sama sekali tidak ingin bertemu dengan Egil. Suatu hari ketika Egil tidak sengaja melihat Tom sedang membuang daging ayam, maka dari itu dia pun mengambil bangkai ayam itu dan memutuskan untuk menguburnya. Di malam harinya, Tom menghabiskan waktu bersama Astrid. Mereka berdua duduk di pinggir pantai sambil mengobrol dan bercerita tentang pendeta yang tinggal bersama Astrid. Astrid bercerita ketika pendeta itu masih muda, dia pernah mengalami kecelakaan pesawat yang membuatnya terjebak di tengah hutan. Selama berhari-hari, pendeta itu sama sekali tidak makan, dan karena menahan lapar, ia pun akhirnya memakan daging istrinya sendiri. Setelah lama berbincang, Tom pun mengantar Astrid ke gereja. Di gereja, ternyata Holger sedang bersama pendeta yang memakan istrinya tersebut. Holger dan pendeta itu pun mulai berbincang-bincang tentang toko daging Spen yang mendadak terkenal. Holger sudah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun, merasa aneh dengan hal itu sangat tidak wajar dan mengingat kinerja mereka yang biasa-biasa saja. Pendeta itu juga pernah memakan daging yang dijual oleh Spen dan dia merasa bahwa ada yang aneh dari daging tersebut. Ketika memakan daging itu, pendeta itu berpikir rasa daging itu mirip dengan istrinya dulu. Dan mulai dari sinilah Holger merasa curiga dari bisnis daging tersebut dan dia mulai mencari tahu daging apa yang sebenarnya dijual oleh Spen dan Tom. Singkat cerita, ketika Astrid sedang memeriksa pemakaman, dia melihat Egil yang sedang menggali tanah untuk menguburkan bangkai ayam yang diambil sebelumnya. Lalu Astrid pun mengetahui bahwa Egil ini adalah saudara kembar dari Tom. Astrid yang mengetahui bahwa Egil memiliki keterbelakangan mental, ia mencoba untuk mengajak Egil untuk bersenang-senang. Hingga pada saat Tom datang ke gereja, akan tetapi di sana dia melihat Egil yang sedang bersama dengan Astrid, dan itu pun membuat Tom kesal dan memilih untuk pergi. Di sana Astrid meminta Tom untuk bertemu dengan Egil, akan tetapi Tom menolaknya dan malah menendang kaki Egil. Di sisi lain, Spen bertemu dengan mantan tunangannya Tina. Tina ternyata mengetahui jika Spen ternyata sudah sukses menjadi penjual daging dan terkenal, dan maksud kedatangan Tina adalah ingin kembali berpacaran dengan Spen. Tapi sayangnya, Spen sudah terlanjur sakit hati pada Tina yang sudah menghancurkan hatinya. Maka dari itu, sebagai balas dendam, Spen pun menjadikan Tina sebagai bahan utama untuk daging yang akan dijual besok. Di sisi lain, Astrid yang sedang bermain bersama Egil, tiba-tiba saja Astrid dipanggil oleh pendeta untuk segera datang ke ruangannya. Di sana terdapat si Holger yang sedang membicarakan daging yang dijual oleh Spen dan Tom. Mereka sangat yakin bahwa Spen dan Tom menjual daging manusia, dan sebelum itu Holger telah mendatangi peternak ayam yang biasa menjual daging kepadanya, dan peternak itu berkata jika Spen dan Tom hanya pernah membeli beberapa ekor ayam dan selebihnya tidak membeli lagi. Tentu saja hal itu sangat tidak masuk akal, dan mengingat mereka telah banyak menjual daging olahan buatan mereka. Jika daging olahan itu tidak berasal dari ayam, lalu dengan daging apa Spen membuat daging olahan yang mereka jual? Mendengar hal tersebut, Astrid yang tidak percaya, dan ia yakin jika Tom tidak pernah melakukan hal sekeji itu. Untuk membuktikannya secara langsung, Astrid bersama Egil memutuskan untuk bertanya ke Tom. Mereka juga membawa ayam yang sudah mati dengan harapan mereka bisa memastikan jika Tom menjual daging olahannya terbuat dari daging ayam. Sesampai di toko, Spen tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Tom, tetapi setelah bersikeras, akhirnya Spen membiarkan mereka masuk ke dalam toko. Scene kembali ke Tom. Setelah pekerjaannya selesai, ternyata Tom pergi ke gereja untuk bertemu dengan Astrid, tetapi sampai di sana, ternyata Astrid dan Egil telah pergi ke toko Tom. Seketika, Tom merasa khawatir pada Astrid. Dengan cepat, dia segera pergi ke toko daging. Sampai di sana, Spen memberitahu Tom jika Astrid memang datang ke sini, tapi Astrid dan Egil telah pulang sejak tadi. Ketika Tom hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba saja ia mendengar suara dari dalam kulkas daging. Ketika dibuka, ternyata Astrid dan Egil berada di sana. Ternyata saat mereka berdua datang ke toko daging, Spen sengaja menjebak mereka agar masuk ke dalam kulkas, dan dia pun langsung mengunci mereka di dalam sana dengan maksud ingin membunuh mereka berdua. Astrid pun langsung marah pada Spen dan Tom yang telah sengaja mengurungnya di dalam kulkas. Spen pun berbohong dan mengatakan jika itu hanya lelucon. Namun karena Astrid sudah terlanjur kesal, dia pun memilih untuk pergi dari sana. Mengetahui jika Spen yang membunuh Astrid di dalam kulkas dengan maksud menjadikan Astrid bahan daging olahan, membuat Tom langsung marah besar.
Tom tidak habis pikir mengapa Spen telah melakukan hal itu pada orang yang ia sukai. Kini gara-gara Spen, hubungan Astrid dan Tom menjadi hancur. Spen yang melihat Tom mengamuk lebih memilih untuk pergi dari sana. Saat merenung di dapur, Tom melihat Egil yang pingsan di dalam kulkas dan dengan cepat dia menyelamatkannya. Walaupun dia membenci Egil, setidaknya Tom masih memberikan rasa sayang pada Egil. Bagaimanapun juga, Egil adalah saudara kembar Tom dan dialah satu-satunya keluarga yang dimiliki Tom. Di sini pun akhirnya mereka berbaikan. Di keesokan pagi, Tom yang terbangun dan melihat Egil yang tidak ada di sana karena toko daging itu masih dikunjungi banyak pembeli. Tom pun harus melakukan sesuatu agar ia tidak mengecewakan para pembeli. Kali ini, Tom tidak menggunakan daging manusia dalam daging olahannya. Tom hanya akan menggunakan daging ayam asli dengan tambahan bumbu marinasi yang dibuat oleh Spen. Tom berharap para pembeli tidak kecewa dengan daging olahan buatannya. Setelah Tom memasak, tiba-tiba saja Holger datang bersama badan pengawas makanan yang langsung menutup toko daging tersebut. Tentu saja kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengecek apa yang dijual oleh Tom dan Spen. Dan tentu saja Tom tak membiarkan mereka untuk memeriksa daging tersebut. Beberapa saat kemudian, Spen datang yang ingin meminta maaf pada Tom. Namun di sana Spen terkejut melihat adanya pemeriksaan yang dilakukan badan pengawas makanan. Spen yang merasa panik akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran dari daging yang mereka gunakan. Namun sebelum Spen berbicara kepada mereka, Tom langsung menarik keluar dari tempat itu. Tom pun menenangkan Spen yang merasa panik. Setelah pemeriksaan daging usai dan ternyata badan pengawas makanan tidak menemukan kandungan daging manusia pada olahan yang dibuat oleh Spen dan Tom. Terungkaplah sebelum Tom membuka toko dagingnya, dia telah membuang semua daging manusia yang masih tersisa di dapur dan juga di kulkas. Tom telah menggantinya dengan daging ayam sehingga badan pengawas makanan tidak bisa menemukan bukti penggunaan daging manusia. Kini keberuntungan pun berpihak pada mereka berdua sehingga mereka akhirnya bisa terbebas dari hukuman yang hampir mereka dapatkan. Setelah itu, Tom memberitahukan bahwa bumbu marinasi buatan Spen sangatlah lezat. Menurut Tom, bukan daging manusia lah yang membuat daging terasa enak, melainkan bumbu marinasi buatan Spen. Mengetahui hal tersebut membuat Spen merasa sangat senang. Selama ini, Spen selalu gagal membuat resep bumbu yang enak, tapi pada akhirnya setelah bekerja keras yang dilakukannya, bumbu marinasinya pun diakui enak oleh semua orang. Mulai dari sini, mereka akan menjual daging olahan yang berasal dari daging ayam. Cerita ini diakhiri dengan terlihat Tom, Spen, dan Egil yang sedang bersantai di pantai. Sampai saat ini, mereka masih menjalankan bisnis daging mereka meskipun pembeli mereka tidak sebanyak sebelumnya. Lalu, datanglah Astrid yang mengajak berbaikan dan mereka pun hidup harmonis. Dan film pun selesai.